M. Ramdhanu alias Danu ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya seorang ibu bernama Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat. Diketahui bahwa Danu merupakan keponakan Tuti yang juga menjadi staf di yayasan milik korban. Seperti diketahui, Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka yang diparkir di garasi rumah di Subang pada 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyatakan bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Dari keterangan Danu, kasus kematian Tuti dan Amalia 2 tahun lalu mulai terungkap. Danu menyebut 4 orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef, beserta istri mudanya Mimin Mintarsi, dengan kedua anaknya yakni Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun dari kelima tersangka baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lie detector bersama Yosef dan Danu. Namun hasil pemeriksaan lie detector tak diungkap ke publik. Saat menggeledah rumah Mimin, polisi juga menyita ponsel perempuan 53 tahun itu. Kala itu kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tuduhan terhadap Mimin muncul karena konflik keluarga Yosef, Tuti, istri pertama dan Mimin sebagai istri muda. Mimin sempat membantah hubungannya dengan istri pertama Yosef, yaitu korban Tuti Suhartini tak harmonis. Dalam kesempatan lain, Mimin juga mengaku sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berkomunikasi dengan Tuti, juga Amalia Mustika Ratu. Pengakuan Mimin tentang hubungan harmonis dengan korban itu pun sempat disanggah oleh keluarga korban. Lilis Sulastri, kakak korban Tuti, mengatakan hal yang berbeda. Ia menyebut hubungan adiknya Tuti dan Yosef, sang suami, sudah lama tak harmonis. Menurut Lilis, Yosef jarang berada di rumah yang ditempati Tuti dan anaknya Amalia. Yeti, kakak pertama korban Tuti, juga mengungkapkan hubungan antara adiknya dengan istri muda suaminya, Mimin, tak harmonis. Yeti menuturkan Mimin pernah mengirim teror pada adiknya Tuti. Sementara itu, Yosef yang saat ini menjadi tersangka pernah dimintai keterangan soal kepemilikan harta dan aset berupa yayasan. Yayasan itu dikelola oleh anak sulungnya, yakni Yoris. Selain Yoris, korban Amalia dan ibunya, Tuti pun turut andil dalam keberlangsungan yayasan sekolah tersebut. Tuti dan Amalia menjadi bendahara di yayasan tersebut. Kinerja Tuti dan Amalia dinilai berprestasi. Namun sebelum itu, jabatan bendahara sempat dipegang oleh istri muda Yosef, Mimin. Hal ini diungkap dari keterangan Yoris, kakak Amalia, anak tertua Tuti dan Yosef. Ketika posisi bendahara digantikan istri kedua Yosef, pengelolaan keuangan sempat mengalami kemunduran. Kemudian diadakan musyawarah sehingga posisi bendahara kembali dipegang Tuti dan Amalia. Dari sanalah timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu, terkait konflik yayasan itu juga pernah dibantah pihak Yosef. Mimin dan Yosef menikah pada tahun 2009. Setelah menikah, Yosef tinggal serumah dengan istri mudanya Mimin yang telah memiliki 2 anak. Namun sejak kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, hubungan Yosef dan Mimin dikabarkan tengah renggang. Selama menjadi saksi, Mimin mengaku jarang berkomunikasi lagi dengan suaminya, Yosef. Keduanya hanya bertemu saat pemeriksaan di kantor kepolisian. Sekian lama bungkam, Mimin secara belak-belakan mengaku sedang pisah ranjang dengan Yosef. Pisah ranjangnya Mimin dan Yosef terjadi sejak hari pertama terkuaknya kasus pembunuhan Tuti dan Amalia.
pada Rabu 18 Agustus 2021. Pengakuan Mimin juga dibenarkan oleh kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, dan Rohman Hidayat. Disebutkan kuasa hukum, Yosef dan Mimin tidak lagi tinggal serumah. Kuasa hukum Yosef, Fajar Siddiq, mengungkapkan kalau sejak kejadian tersebut, kliennya tak lagi tinggal bersama istri mudanya. Hingga kini hanya baru 2 tersangka yang ditahan Polda Jabar, yaitu Yosef dan Danu. Sementara Mimin dan 2 anaknya yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, menjelaskan alasan tidak menahan istri muda Yosef dan kedua anak tirinya. Menurut Surawan, hal itu dilakukan karena ada pertimbangan dari penyidik kasus ini. Surawan tidak memberikan penjelasan lebih rinci alasan istri muda Yosef dan kedua anak tiri Yosef tidak ditahan. Ia hanya memastikan sel tahanan Danu dan Yosef dipisahkan. Sementara itu, Lilis Sulastri, kakak kandung Tuti, mengatakan Danu sempat datang menemui mereka sebelum menyerahkan diri ke Polda Jabar. Danu bahkan sempat bersujud di hadapannya. Pihak keluarga, ujar Lilis, berharap kasus ini segera terungkap. Danu kini tengah menanti keputusan LPSK soal pengajuan justice kolaborator. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.